Resign tidak ya? Mungkin itu pertanyaan yang sedang Anda pikirkan saat ini. Resign bukan keputusan yang mudah. Ibu harus mempertimbangkan banyak sisi termasuk bagaimana dengan finansial keluarga jika pendapatan hanya dari satu sumber. Jangan buru-buru ambil keputusan, pikirkan dengan matang agar tidak menyesal kemudian. Lalu, apa yang harus dilakukan jika Anda sedang galau untuk mengambil keputusan? Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Ayo siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pikirkan dulu, apa yang membuat Anda lebih bahagia? Apakah berada di rumah bersama anak atau melakukan pekerjaan di kantor? Apa prioritas yang diperlukan dalam kondisi saat ini untuk keluarga? Karena keputusan untuk berhenti bekerja harus berasal dari hati agar nanti bisa menjalankan keputusan tanpa penyesalan. Selanjutnya, apakah finansial cukup stabil jika ada satu sumber pendapatan hilang? Jika Anda dan pasangan sudah siap dengan risiko dan keputusan resign memang keinginan Anda dan didukung juga pasangan, tak ada alasan untuk tidak resign. Ketika finansial belum stabil, apakah sudah cukup siap kemungkinan ada kebutuhan yang dikorbankan? Jika masih ingin meniti karir, bicarakan baik-baik pada pasangan. Mungkin saat ini Anda belum bisa memenuhi keinginan pasangan untuk berhenti bekerja. Bicarakan semua keinginan kepada pasangan, terima pertimbangan-pertimbangan yang pasangan harapkan ketika Anda berada di rumah. Coba yakinkan jika yang dia harapkan bisa Anda penuhi walaupun sambil bekerja. Terkait anak, pastikan mendapatkan pengasuh yang cukup kompeten selagi Anda tidak ada di rumah. Apakah opsi menitipkan anak pada keluarga atau orang tua keputusan yang baik? Pertimbangkan usia orang tua atau kesibukan yang mungkin mereka miliki. Jika memungkinkan, pekerjakan pengasuh anak namun tetap di bawah pengawasan anggota keluarga lainnya. Keputusan akan rumit jika tidak mendapatkan pengasuh yang tepat atau pengasuh yang terus berganti. Anda dan anak harus beradaptasi lagi dengan orang baru yang belum tentu punya pandangan yang sama soal pengasuhan. Menitipkan anak di lembaga penitipan anak bisa jadi alternatif yang baik. Meskipun keberadaan daycare masih cukup langka di Indonesia, pilih tempat penitipan anak terpercaya yang lokasi cukup dekat dengan rumah atau tempat kerja. Daycare profesional punya banyak aktivitas untuk menstimulasi anak. Pertimbangkan biaya karena biasanya biaya daycare lebih mahal daripada pengasuh di rumah. Jika biaya daycare menghabiskan lebih banyak uang gaji Anda, sebaiknya pertimbangkan ulang apakah sepadan dengan kerja keras Anda di kantor, sementara sebagian besar gaji dihabiskan untuk membayar daycare. Dan akhirnya, ketika dengan berat hati keputusan berujung pada resign karena kondisi yang memaksa, sebaiknya siapkan mental dan mantapkan diri bahwa apapun keputusan yang diambil yang terbaik untuk keluarga. Menjadi ibu yang diam di rumah bukanlah keputusan yang buruk. Anda tidak sendiri. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan sebanyak 25% ibu memilih untuk menjadi stay at home mom atau berdiam di rumah. Angka ini naik 9% dari tahun sebelumnya yang hanya 15%. Alasan terkuat sebanyak 28% karena ingin dekat dengan anak, dan yang kedua tidak adanya tempat penitipan anak yang terjangkau. Akan selalu ada pro dan kontra ketika Anda memutuskan untuk menjadi stay at home mom. Namun ada beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan. Anda dapat mengawal tumbuh kembang anak setiap waktu. Penelitian tahun 2014 di Amerika Serikat menunjukkan anak yang didampingi orang tua di rumah menambah performa anak di sekolah. Dengan catatan ibu di rumah memberikan stimulus yang baik pada anak. Tak ada lagi stres akibat tekanan pekerjaan, apalagi misalnya bekerja di lingkungan yang toksik. Tidak ada lagi kekhawatiran yang mungkin pernah dialami ketika bekerja karena jauh dari anak. Bagi yang tinggal di kota besar, ucapkan selamat tinggal untuk macet. Tak perlu bermacet-macet saat berangkat kerja, berdesakan di kereta, atau tubuh pun jauh dari polusi udara. Di rumah, Anda punya kesempatan untuk menambah skill baru. Misalnya berinovasi dengan menu makanan yang berbeda, punya kesempatan untuk mencari uang dari rumah. Zaman sosial media, banyak ibu yang mulai mencari uang dari sosial media yang bisa dilakukan sambil mengasuh anak di rumah. Irit make up. Umumnya saat di rumah ibu akan dandan lebih minimalis. Begitupun pakaian. Anda mungkin bisa pakai daster seharian atau pakaian yang lebih simpel. Tapi ingat, ada sisi lain yang harus siap untuk dihadapi. Anda akan menghadapi masa transisi dari ibu bekerja menjadi ibu yang diam di rumah. Untuk beberapa waktu akan ada perasaan hampa karena kehilangan rutinitas pekerjaan yang biasa dilakukan. Namun seiring waktu akan mulai terbiasa dengan aktivitas baru bersama anak di rumah.
Diam di rumah berarti tak lagi punya penghasilan sendiri. Membeli barang mungkin tak akan sebebas saat punya uang sendiri. Membeli berbagai kebutuhan sendiri akan penuh pertimbangan kecuali jika pasangan Anda secara finansial sudah mapan dan memberikan Anda keleluasaan dalam mengelola keuangan. Akan merasa terisolasi, perlahan-lahan lingkaran sosial akan menjiut karena interaksi dengan dunia luar mulai terbatas. Tak sedikit stigma negatif yang didapatkan ketika memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Karena dianggap tidak berkontribusi dalam finansial keluarga, menjadi beban rumah tangga, kritikan yang mungkin merendahkan Anda. Rasa jenuh tak bisa dihindari karena melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Jika ini terjadi, ingatlah senyum manis anak Anda di rumah. Jadikan itu penyemangat bahwa kehadiran Anda sangat berarti bagi mereka. Waspada terkena parental burnout. Berdiam di rumah mungkin akan memberikan banyak tekanan yang lain. Tak hanya urusan rumah tangga, namun mengurus anak yang juga menguras tenaga. Jika tidak ada support system yang nyata, maka ibu rentan terkena stres, anxiety, atau burnout. Ingatlah, jika keputusan resign karena anak masih kecil, berarti Anda masih punya kesempatan untuk kembali bekerja setelah mereka cukup besar. Upayakan tetap menjaga networking dengan teman-teman di dunia kerja, siapa tahu sewaktu-waktu akan membutuhkan mereka. Pastikan tetap terhubung dengan beberapa teman atau sahabat dekat. Carilah teman yang memiliki jalan hidup serupa agar ada teman untuk berbagi cerita. Paling penting, keputusan baik bekerja maupun di rumah jangan pernah merasa bersalah. Akan selalu ada hal baik dan buruk dari setiap keputusan. Buat keputusan yang terbaik untuk keluarga, jangan dengarkan perkataan orang lain, karena hanya Anda yang tahu bagaimana kondisi keluarga Anda. Hormati setiap keputusan, siapa yang tahu keadaan akan berubah lebih baik seiring waktu.